warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelia Desyamita dengan NIM 2410401006. Saya dari kelas 3A jurusan Perbankan Syariah. Baik, pada video ini saya akan membahas secara lengkap mengenai asuransi syariah, mulai dari pengertian, sejarah, dasar hukum, prinsip, cara kerja, jenis-jenis, manfaat, contoh kasus, hingga perbandingannya dengan konvensional. Latar belakang lahirnya asuransi syariah. Asuransi syariah lahir sebagai jawaban atas kekhawatiran umat Islam terhadap asuransi konvensional yang mengandung riba atau tambahan bunga, gharar atau ketidakpastian, kemudian maisir atau unsur taruhan perjudian, dan sistem yang tidak selalu ada pada peserta. Karena itu, para ulama membuat alternatif berupa asuransi berbasis syariah yang di dalamnya mengangkat nilai tolong-menolong, kebersamaan, transparansi, dan pembagian risiko secara adil. Kemudian pengertian asuransi syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 20/2021, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberi pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Artinya, peserta saling melindungi satu sama lain, dana dikelola secara halal, dan tidak ada riba, tidak ada gharar, dan tidak ada maisir. Sederhananya, asuransi syariah adalah sistem tolong-menolong untuk menghadapi risiko secara bersama-sama dengan cara yang sesuai menurut ajaran Islam. Dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat di Quran Surah Al-Maidah ayat 2, yaitu tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, menjelaskan pentingnya persiapan menghadapi masa depan. Yang kedua, hadis Nabi, yaitu hadis tentang ta'awun atau saling membantu. Kemudian hadis tentang kafalah atau menanggung beban orang lain. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI. Fatwa nomor 21/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa nomor 51/2006 tentang akad tijarah dan tabaruk. Fatwa nomor 52/2006 tentang surplus underwriting. 4. Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 mengatur industri asuransi syariah di Indonesia. Tujuan asuransi syariah yang pertama, melindungi peserta dari risiko keuangan seperti sakit, kecelakaan, atau kerugian harta. Yang kedua, meningkatkan kepedulian sosial karena dana peserta digunakan untuk membantu peserta lainnya. Yang ketiga, memberikan alternatif perlindungan halal sesuai syariat Islam. Yang keempat, mengurangi beban masyarakat ketika terjadi musibah berat. Dan yang kelima, mendorong literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih paham produk keuangan halal. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, ta'awun atau tolong-menolong. Peserta saling membantu dengan dana tabaruk. Yang kedua, tabaruk atau sedekah untuk dana kebajikan, yaitu sebagian kontribusi peserta diniatkan untuk membantu. Dan yang ketiga, akad yang halal dan jelas, yaitu sesuai syariah tanpa ketidakjelasan atau gharar. Yang keempat, mudharabah atau wakalah bil ujrah. Metode pengelolaan dana yaitu mudharabah dan wakalah. Mudharabah yaitu bagi hasil antara peserta dan perusahaan, sedangkan wakalah itu perusahaan mendapat ujrah sebagai pengelola. 5. Bebas riba dan maisir. Tidak boleh ada bunga atau unsur ketidakpastian yang merugikan. 6. Transparansi. Peserta tahu kemana dana mereka itu dikelola. 7. Pengelolaan dana yang amanah, yaitu tidak boleh digunakan untuk bisnis haram seperti alkohol, judi, riba, atau pornografi. Cara kerja asuransi syariah. Yang pertama, peserta membayar kontribusi atau premi, kemudian dana dipisah menjadi dua bagian, yaitu dana peserta menjadi miliknya disimpan atau diinvestasikan. Sedangkan dana tabaruk itu untuk tolong-menolong antar peserta. Kemudian perusahaan sebagai pengelola atau bukan pemilik dana, perusahaan hanya mengelola dan mendapatkan fee atau ujrah. Selanjutnya, ketika peserta mengalami musibah, klaim dibayarkan dari dana tabaruk, bukan dari perusahaan. Kemudian, surplus underwriting, jika ada sisa dana tabaruk di akhir tahun, akan dikembalikan kepada peserta, atau disimpan untuk cadangan, atau digunakan untuk operasional sesuai ketentuan.
Dan yang keenam, dilakukan secara halal, hanya pada sektor yang sesuai syariah. Keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, lebih aman dan halal karena bebas riba. Yang kedua, transparan, peserta tahu aliran dana. Yang ketiga, berbagi risiko, bukan memindahkan risiko. Yang keempat, ada surplus dana yang bisa kembali ke peserta. Yang kelima, dana peserta aman karena perusahaan hanya mengelola. Yang keenam, investasi bebas dari sektor yang haram. Yang ketujuh, meningkatkan solidaritas sosial. Kekurangan asuransi syariah. Agar objektif, perlu juga dipahami kekurangannya, yaitu premi kadang lebih tinggi karena menggunakan prinsip tolong-menolong. Jaringan rumah sakit atau mitra bisa lebih sedikit dibanding asuransi konvensional, produk belum sebanyak asuransi konvensional, dan masyarakat lebih banyak yang belum memahami konsepnya. Jenis-jenis asuransi syariah, yaitu asuransi jiwa syariah, perlindungan jiwa jika terjadi meninggal atau cacat, kemudian asuransi kesehatan syariah, menanggung biaya rumah sakit, rawat inap, operasi, dan lain-lain. Asuransi umum syariah, melindungi harta seperti mobil, rumah, usaha, properti dari kerugian. Asuransi pendidikan syariah, menjamin biaya pendidikan anak hingga perguruan tinggi. Asuransi perjalanan syariah, untuk umroh atau haji, banyak digunakan di travel haji. Contoh kasus sederhana, misalnya terdapat 1.000 peserta asuransi syariah, setiap peserta membayar 100.000 per bulan, dana tabaruk terkumpul 100.000 dikali 1.000 sama dengan 100. Jika salah satu peserta, misalnya Ibu A, sakit dan harus opname dengan biaya 10 juta, dana untuk biaya tersebut diambil dari dana tabaruk, yaitu dana kewajiban dari para peserta. Ini menunjukkan prinsip peserta lain ikut menanggung beban peserta yang terkena musibah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong, di mana dana tetap menjadi milik peserta dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Risiko ditanggung bersama peserta, investasinya harus halal, dan jika ada surplus akan dibagikan kembali. Sementara asuransi konvensional bekerja sebagai bisnis jual beli risiko, dana menjadi milik perusahaan, investasi bisa masuk ke sektor apapun, dan tidak ada surplus untuk peserta asuransi syariah menghindari riba, gharar, dan maisir, sedangkan asuransi konvensional berpotensi mengandung hal tersebut. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bukan sekedar produk finansial, tetapi sebuah sistem perlindungan yang mengutamakan nilai tolong-menolong, menjunjung tinggi keadilan, menghindari riba dan gharar, serta memberikan perlindungan finansial yang lebih aman dan halal. Baiklah, sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.